Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah para sahabat Nabi bertawasul saat punya hajat. Khalifah Umar bin Khattab berdoa memohon hujan dengan bertawasul kepada paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Setelah itu Allah mengabulkan doanya. Berdoa dengan tawasul adalah hal yang disunahkan karena di dalamnya terdapat kebaikan. Sahabat Nabi dan orang soleh terdahulu ulama salaf melakukan tawasul ketika mereka punya hajat. Tawasul artinya mengambil wasilah agar doa lebih diterima dan dikabulkan Allah. Syarat tawasul yaitu meyakini bahwa Allah lah yang mempunyai hak memberi manfaat juga mudarat. Sayyidina Umar tawasul minta hujan dikisahkan pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terjadi musim kering dan paceklik hebat. Orang-orang mengadukan kesulitan kepada Umar, lalu Khalifah Umar pergi kepada paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Umar bin Khattab memohon hujan kepada Allah dengan bertawasul dengan Abbas ibnu Abdul Muthalib. Dalam doanya Umar berkata, "Ya Allah, dulu kami senantiasa bertawasul kepadamu dengan Nabi Muhammad SAW dan Engkau memberi hujan kepada kami. Kini kami bertawasul kepadamu dengan paman Nabi kami, maka berilah hujan kepada kami." Anas bin Malik berkata, maka Allah menurunkan hujan pada mereka. Sahih Al-Bukhari 232 dalam bab salat istisqa. Tak seorang pun dari sahabat Nabi yang mengingkari ataupun mensyirikkan perbuatan Khalifah Umar bertawasul kepada paman Nabi. Khalifah Umar yang terkenal di kalangan kaum muslimin menyertakan paman Rasulullah dalam doanya dan Allah mengabulkan permohonannya. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, syarah kitab Sahih Al-Bukhari, menjelaskan peristiwa permintaan hujan oleh Umar bin Khattab melalui Abbas menyatakan, dapat diambil suatu pelajaran dari kisah Abbas ini, yaitu dimustahabkan sunnah untuk memohon hujan melalui pemilik keutamaan dan kebajikan, juga ahlul bait atau keluarga Nabi. Ibnu Al-Athir dalam kitab Usud Al-Ghobah menjelaskan tentang pribadi Abbas bin Abdul Muthalib. Sewaktu orang-orang dianugerahi hujan, mereka berebut untuk menyentuhi Abbas dan mengatakan, "Selamat atasmu wahai penurun hujan untuk Haramain." Saat itu para sahabat mengetahui betapa keutamaan yang dimiliki Abbas sehingga mereka mengutamakannya dan menjadikannya sebagai rujukan dalam bermusyawarah. Dalam kitab yang sama ini disebutkan bahwa Muawiyah memohon hujan melalui Yazid bin Al-Aswad dengan mengucapkan, "Ya Allah, kami telah meminta hujan melalui pribadi yang paling baik dan utama di antara kami sahabat. Ya Allah, kami meminta hujan melalui diri Yazid bin Al-Aswad. Wahai Yazid, angkatlah kedua tanganmu kepada Allah." Kemudian ia mengangkat kedua tangannya diikuti oleh segenap orang yang berada di sekitarnya. Maka mereka dianugerahi hujan sebelum orang-orang kembali ke rumah masing-masing. Tawasul Bilal ke makam Rasulullah. Abu Darda dalam sebuah riwayat menyebutkan, suatu hari Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Beliau bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, ada apa gerangan dengan ketidakperhatianmu? Apakah belum datang saatnya engkau menziarahiku?" Dengan perasaan sedih, Bilal bangun dari tidurnya dan bergegas mengendarai tunggangannya menuju Madinah. Lalu Bilal mendatangi makam Nabi sambil menangis, lantas meletakkan wajahnya di atas pusara Rasul. Selang beberapa hari, Hasan dan Husain cucu Rasulullah datang. Kemudian Bilal mendekap dan mencium keduanya. Tarikh Damsyid jilid 7 halaman 137, Usud Al-Ghobah karya Ibnu Hajar. Tahzibul Kamal jilid 4 halaman 289 dan Syiar A'lam An-Nubala karya Az-Zahabi jilid 1 halaman 358. Bilal menganggap ungkapan Rasulullah dalam mimpinya sebagai teguran dari beliau. Padahal secara lahir beliau telah wafat dan tidak demikian. Mengapa sahabat Bilal datang jauh-jauh dari Syam menuju Madinah untuk menziarahi Rasulullah? Apa yang dilakukan sahabat Bilal merupakan salah satu kesunahan tawasul. Mari kita lihat riwayat yang lain yang berkenaan dengan tawasul kepada orang yang meninggal. Ketika bencana kekeringan terjadi di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Nabi Bilal bin Harits datang ke pusara Rasul dan mengatakan, "Wahai Rasulullah,
Mintakanlah hujan untuk umatmu karena mereka telah banyak yang binasa. Rasulullah menemuinya di dalam mimpi dan memberitahukannya kepada mereka yang akan diberi hujan oleh Allah. Kitab Fathul Bari jilid 2 halaman 398 dan As-Sunan Al-Kubra jilid 3 halaman 351. Tawasul dengan menyebut nama Rasulullah. Al-Haisam bin Hanas meriwayatkan kesaksiannya sendiri ketika aku datang kepada Abdullah bin Umar. Kulihat ada seseorang yang menderita kejang kaki, kaku hingga tidak dapat berjalan. Abdullah bin Umar berkata kepadanya, "Sebutkanlah orang yang paling engkau cintai." Orang yang kejang itu berseru, "Ya Muhammad." Saat itu juga aku melihat ia langsung dapat berjalan seperti orang yang terlepas dari belenggu. Imam Mujahid meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas sebagai berikut. Seseorang yang menderita penyakit kejang kaki datang kepada Abdullah bin Abbas. Kepadanya Abdullah bin Abbas berkata, "Sebutlah orang yang paling kau cintai." Orang itu lalu menyebut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu juga lenyaplah penyakitnya. Ibnu Taimiyah juga mengetengahkan riwayat ini dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib bab 47 halaman 165. Demikian sekelumit kisah para sahabat melakukan tawasul ketika mereka mempunyai hajat. Allah mengabulkan doa mereka sesuai kehendaknya. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.